Salam. Shalom. Selamat pagi, dimanapun kita berada, kita patut bersyukur atas pemeliharaannya. Kita bisa melewati hari-hari kita. Pada kesempatan ini yang penuh sukacita, mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi huruf riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam peneguh, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra dan Raja yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari Bapak Ibu saya undang bagi berdiri. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa
di seluruh dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sangat berlimpah dalam hidup kami. Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah menjaga kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami yang Tuhan telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, baik dalam suka dan duka yang hari kami telah lewati. Kami yakin dan percaya itu adalah rencana Tuhan, itu adalah berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, banyak sekali perbuatan yang kami lakukan, baik dalam perbuatan kami, pemikiran dan perkataan kami, itu yang membuat Tuhan sedih. Dan kami pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mengaku kesalahan kami. Inilah kami orang berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan menyucikan hati kami. Inilah ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini dengan puji-pujian kami layak untuk memuji memuliakan nama-Mu, layak untuk meninggikan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang ada di sini, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang didengarkan oleh jemaat-jemaat-Mu meneguhkan hati, meneguhkan iman bahwa cuman Kristuslah juru selamat, dan bahwa firman-firman Tuhanlah yang cuman menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Yang Maha mulia, lahirlah di bumi, sama benar dengan datanglah Ia mengampuni dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Perjanjian Allah sudah disampaikan, kasih-Nya nyata di dunia. Nyanyi bersorak
Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebuah vokal grup yang mengantarkan kita dengan judul Lihat Tuhan di Palungan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lihatlah, Dia dalam lampir bersahaja dan lemah. Dia anak Allah yang mulia. Lihatlah, bayi mungil terbaring dan tertidur di palungan di kandang domba. Kota Betlehem, lihat Tuhan di palungan, lihat Tuhan di palungan. Sambut Dia, megahkan Dia, sambut Dia, Raja Damai yang memangku alam semesta. Lihat Tuhan di palungan, lihat Tuhan di palungan. Sambut Dia, megahkan Dia, sambut Dia, Raja Damai yang memangku alam semesta. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh hidup sampai detik ini. Terima kasih pemeliharaanmu. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu, menghidupi kebenaran-Mu, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Mampukan kami mengerti apa isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Bapak Ibu boleh mengikuti saya melalui firman Tuhan yang akan kita bacakan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham
dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kalender gerejawi, minggu-minggu ini yang sedang kita jalani ini Bapak Ibu, ini adalah merupakan Minggu Advent. Minggu Advent itu dimulai tanggal 29 November bulan lalu. Itu adalah Advent pertama. Kemudian minggu lalu adalah Advent kedua. Dan minggu ini kita merayakan yang namanya Advent ketiga. Kemudian Advent keempat nanti kita akan rayakan minggu depan. Nah, minggu Advent sendiri diartikan sebagai masa atau minggu penantian untuk mempersiapkan diri di dalam kita menyongsong akan Natal. Minggu Advent itu diartikan sebagai minggu atau masa penantian di dalam mempersiapkan diri menyongsong akan Natal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita nanti? Apa yang kita perlukan? Apa yang kita perlu siapkan? Yang kita nantikan adalah Kristus. Bukan Kristus yang akan lahir lagi. Kristus sudah tidak ada, bukan bayi Natal lagi yang akan lahir, bukan. Tetapi yang kita nantikan itu adalah kedatangan Kristus yang kedua. Kemudian kita juga mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu Advent ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong akan Natal, menyambut akan kedatangan Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa Natal ini sebenarnya ini mengingatkan kita kembali terhadap hal-hal yang paling urgensi Bapak Ibu, yaitu adalah bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus, suci datang ke dunia untuk menjumpai manusia yang berdosa, yaitu adalah saya dan juga Bapak Ibu. Itu adalah maknanya Bapak Ibu, bagaimana Allah yang punya kuasa, yang berkuasa, yang kudus datang ke dunia hanya memberikan kita anugerah. Kita nggak layak menerima kasih karunia, namun oleh kemurahannya kita diberikan kasih karunia itu supaya kita terus diselamatkan ada di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merenungkan akan makna ini? Selama Natal, apakah kita pernah merenungkan akan makna yang sesungguhnya? Atau justru kita lebih terlena dengan euforia atau sukacitanya saja, tetapi kita tidak mengerti kenapa Kristus datang ke dunia? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang Natal itu identik dengan sukacita. Tetapi jangan kita lupa juga bahwa Natal itu mengingatkan kita bahwa kita itu adalah orang berdosa. Status kita itu adalah orang berdosa dan oleh anugerahnya kita mendapatkan belas kasihan Allah. Ingat, oleh anugerahnya kita mendapatkan belas kasihan Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita menyambut akan Natal. Tema kita pada kesempatan ini Bapak Ibu yaitu adalah menanti dengan sukacita. Menanti dengan sukacita. Sebuah ungkapan yang sudah sangat-sangat umum di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin masyarakat dunia juga apakah kata-kata ini mereka kenal atau tidak. Tetapi bagi orang Indonesia, kata-kata ini yang saya ucapkan ini adalah menunggu itu membosankan. Menunggu itu membosankan. Itu kata-kata yang sudah sangat-sangat familiar bagi kita orang Indonesia. Dan kerap kali kata-kata ini pun menghiasi berbagai story orang-orang. Baik story mereka di Instagram, baik story mereka di WhatsApp, di Facebook, dan segala macam. Ketika mereka di masa-masa penantian menantikan sesuatu, mungkin menantikan transportasi mereka, menantikan teman mereka, menantikan pacar mereka yang sudah buat janji dengan mereka, mereka sedang dalam penantian. Maka ketika di dalam penantian mereka begitu lama, maka muncullah kata-kata ini, menunggu itu membosankan. Aku juga bosan mendengar kata-kata ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah mengalami lah. Saya pernah menemani teman saya cewek
untuk berbelanja di suatu tempat perbelanjaan. Katanya dia bilang gini, Dar, aku mau belanja sebentar, tunggu ya. Dan ini nggak lama. Aku bilang, beneran loh ya nggak lama. Aku tanya, berapa menit? Dia bilang ke saya, cuma 15 menit kok, soalnya nggak lama ini. Oh, oke, aku tunggu di luar ya. Terus dia bilang, oke. Aku sambil main HP, main games, kemudian sambil menunggu dia, teman saya pergi ke dalam untuk berbelanja begitu. Sambil asik main HP begitu kan, sudah waktunya, ini sudah 30 menit, kok teman saya belum nongol juga ya, padahal janjinya tadi 15 menit. Aku lihat kok 30 menit dia masih belum keluar. Aku berpikir ya mungkin dia masih ngantri di kasir begitu. Nah, aku main HP lagi, melanjutkan main HP gitu kan. Tanpa aku sadari waktu sudah 1 jam. Ternyata temanku ini masih belum keluar juga. Hatiku udah mulai rasa dongkol ini kemana nih anak, janjinya tadi 15 menit. Akhirnya aku samperin dia, aku cari dia. Ternyata dia ada di pojok sana. Di tangannya itu ada satu produk begitu. Dan di tangan kanannya juga ada produk. Kemudian di troli itu dia bawa troli gede. Dan isi trolinya apa? Katalog belanja. Gak ada belanjaannya sama sekali, cuma katalog belanja begitu. Aku memperhatikan dia, aku tanya, kamu ngapain di situ? Dia bilang gini, aduh, ini aku bingung ini mempertimbangkan mana ini yang paling baik gitu, produk yang mana? Soalnya ini sama-sama bagus, cuma beda harga. Aku tanya, beda harganya berapa? Ya kalau ini begini, kalau ini begini. Aku mau melihat bahwa perbedaan harga itu paling 500 sampai 1000 begitu. Aku bilang, ambil aja mana yang kamu mau. Dan dia lama melihat, aduh gimana ya, mau ambil ini atau ini. Aku bilang, ambil aja dua-duanya deh. Aku ambil, langsung taruh di troli. Ya udah, kita ke kasir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kejadian ini mungkin Bapak Ibu pernah alami. Mungkin Bapak Ibu pernah menjadi bagian di dalam hal ini, seperti yang saya sudah pernah alami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menanti itu sungguh sangat membosankan. Kecenderungan kata-kata itu memang membosankan juga kita untuk dengarkan. Tetapi pada kenyataannya bahwa hal ini sangat mengena bagi kita. Bagi kita yang bergumul di dalam berbagai hal. Benar kan? Kita yang bergumul dengan berbagai hal. Ada orang-orang, ada jemaat Tuhan, ada siapapun yang bergumul terhadap penyakitnya. Tuhan, aku pengen sembuh. Tuhan, saya pengen cepat sembuh dari penyakit ini. Tetapi itu juga Tuhan gak pernah menjawab. Itu juga penyakit ini tetap ada begitu. Ada juga yang bergumul, yang sudah berkeluarga, berkata bahwa Tuhan, aku pengen memiliki seorang anak. Tetapi berapa tahun, sudah berpuluh-puluh tahun Tuhan tidak menganugerahkan saya anak. Apalagi di masa-masa saat ini, masa-masa yang begitu sulit kalau kita perhatikan Bapak Ibu. COVID ini begitu mencekam dunia. Mungkin kita sudah berdoa, Tuhan, sekiranya Engkau berbelas kasihan bagi dunia ini, bagi Indonesia ini, supaya COVID ini segera berlalu. Tetapi COVID juga tidak bakalan berlalu. Kita nggak tahu kapan. Kita hanya terus berdoa. Melalui jawaban-jawaban, melalui penantian yang sudah kita lakukan, kecenderungan kita adalah putus asa. Kecenderungan kita itu adalah, aduh ya udahlah, aku nggak mau berdoa lagi. Sia-sia aku berdoa, toh juga jawabannya nggak ada. Toh juga nggak ada sama sekali harapan, begitu kan? Untuk apa? Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perikop yang sudah kita bacakan ini, kita belajar salah satu tokoh, yaitu adalah Maria. Dia adalah Maria, dan sungguh-sungguh sangat saya diberkati melalui apa yang sudah kita bacakan melalui firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam perikop yang kita baca ini, Bapak Ibu, ini menceritakan tentang bagaimana respon Maria setelah dia bertemu dengan Elizabeth. Dia pergi mengunjungi Elizabeth sebagai kerabatnya yang akan mengandung dan akan melahirkan si Yohanes. Nah, dia datang ke sana. Dan di sisi lain juga bahwa Allah juga menganugerahkan Maria satu kesempatan untuk melahirkan, yaitu adalah Tuhan Yesus melalui Maria.
Kita melihat di sini bahwa Maria mempunyai keutamaan di dalam rencana Tuhan karena dialah yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, walau Tuhan mempercayakan Maria melahirkan Yesus, bukan berarti Maria lebih tinggi daripada Yesus. Tidak. Maria hanya sebagai perantara. Maria adalah manusia biasa. Dia tidak lebih tinggi derajatnya daripada Yesus. Tidak. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu kita harus pikirkan. Perlu kita harus mengerti akan hal ini. Nah, kalau kita memperhatikan di ayat 46, ini adalah ada suatu ungkapan yang begitu luar biasa. Saya bacakan Bapak Ibu. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini adalah ungkapan baris pertama di dalam lirik lagu pujian Maria Bapak Ibu. Yang selanjutnya di dalam sepanjang sejarah musik gerejawi itu dikenal dengan Kidung Magnificat. Atau salah satu yang legendaris di dalam The Magnificat itu adalah hasil daripada karya seorang komposer besar yang sangat-sangat jenius yang namanya adalah Johann Sebastian Bach. Nah, kata Magnificat itu sendiri diambil dari kalimat pertama dari liriknya, yaitu adalah Magnificat anima mea dominum. Ini adalah bahasa Latin. Ini merupakan suatu kerinduan hati Maria yang terdalam untuk menyembah Allah. Dan itu adalah tema utamanya, menyembah Allah, memuliakan Allah. Nah, di dalam terjemahan King James Version ini memberikan suatu terjemahan yang cukup baik Bapak Ibu, yaitu adalah My soul doth magnify the Lord. Jiwaku mengagungkan Tuhan. Jiwaku mengagungkan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adapun latar belakang dari terciptanya pujian Maria ini, kalau kita perhatikan bahwa seperti yang saya ungkapkan tadi sebelumnya, bahwa ketika Maria mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan melalui malaikatnya, yaitu adalah Gabriel, dan memberitakan bahwa Maria memperoleh kasih karunia daripada Allah untuk melahirkan Yesus, maka dia juga mengunjungi sanaknya, yaitu adalah si Elisabet yang kelak akan melahirkan si Yohanes Pembaptis. Pada saat memberikan salam kepada Elisabet, maka apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Elisabet? Anak di dalam kandungan Elisabet itu bergerak dengan suara nyaring. Mungkin seorang ibu merasakan, oh ini kok berbeda sekali. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 40 kita melihat bahwa diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ini adalah ungkapan daripada seorang Elisabet. Karena kenapa? Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, setelah Elisabet mengungkapkan akan hal itu, maka Maria pun membalas itu dengan pujian kepada Allah. Dia mengumandangkan respon itu berupa pujian Magnificat. Dan di itu dia warnai. Kalau kita perhatikan di ayat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat juga akan referensinya terkait doa Hana di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu nanti bisa lihat di 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, pujian yang dilantunkan oleh Maria ini sangat indah dan penuh pengagungan kepada Allah yang besar. Maria mengungkapkan bahwa jiwanya memuliakan Allah yang benar, jiwanya memuliakan Allah yang besar. Karena kenapa? Kenapa dia memuliakan Allah? Karena dia mengenal Allah. Pujian kepada Allah lahir dari hati dan jiwa yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Sehingga terucap kata pengagungan yang tertuju hanya kepada Allah. Tanpa perjumpaan dengan Allah, tidak mungkin memuja Allah dengan benar. Tanpa perjumpaan dengan Allah, tidak mungkin memuji Allah dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dasar kenapa Maria memuji Allah, karena dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Pujian tidak sekedar lip service. Melalui pujian sesungguhnya, hanya Allah yang dimuliakan dan sekaligus
memberitakan dia kepada dunia. Jadi pujian itu tidak hanya sekedar pemanis bibir Bapak Ibu, tetapi melalui pujian itu seharusnya itu mengungkapkan bahwa kita membesarkan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Sekaligus kita memberitakan Allah kepada dunia sebagai Allah yang berkuasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat cinta dengan lagu-lagu hymn ya Bapak Ibu. Lagu-lagu kelihatan lagu-lagu zaman dulu banget. Karena kenapa? Saya melihat sendiri bahwa maknanya itu begitu dalam. Diciptakan sebuah lagu itu adalah tidak hanya sembarang ditulis, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka kita diajarin pada kesempatan ini, ketika kita datang kepada Allah, bahwa kita datang kepada Allah itu memuji Dia, bukan hanya sekedar pemanis bibir, bukan hanya sekedar menyatakan bahwa saya punya suara bagus, bukan. Tetapi kita menyatakan bahwa suara saya bagus, maka saya harus memuliakan Allah dengan penuh hati yang bersyukur. Mari kita melihat Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan memuji Tuhan. Bukan saya anti dengan lagu-lagu yang sekarang, saya juga senang lagu-lagu yang sekarang. Cuma mari kita terus cross check juga Bapak Ibu, lagu-lagu yang tidak hanya tertuju kepada diri sendiri. Tidak hanya tertuju untuk memuaskan diri. Tetapi adakah kita lebih selektif memilih lagu bahwa lagu itu memuji, menyembah Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan memuji Allah, apakah hati kita benar-benar memuliakan Allah? Atau justru kita hanya mengungkapkan pujian itu tidak didasari dengan hati dan perjumpaan kita dengan Allah yang sungguh-sungguh. Maka mari kita melihat lagi bagaimana si Maria ini datang kepada Allah. Di ayat 47 dia berkata bahwa hatiku bergembira karena Allah jurus selamatku. Hatiku bergembira memuliakan Allah. Tadi dia berkata bahwa aku memuliakan Allah, jiwaku memuliakan Allah. Sekarang dia berkata bahwa hatiku, hati yang gembira, dia datang kepada Allah untuk memuliakan Allah. Dia menyebut Tuhan sebagai juru selamatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Maria manusia biasa. Dia mengakui bahwa Allah sebagai juru selamatnya yang menyelamatkan dia dari kematian dan juga dosa. Sekarang dia memiliki hak istimewa untuk boleh mengandung Yesus, mengandung bayi, yaitu adalah Tuhan Yesus, dan akan melahirkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karya keselamatan yang kita terima harus diresponi dengan hati yang penuh syukur. Maria sudah mendapatkan anugerah keselamatan, maka sekarang dia meresponinya dengan apa? Hati yang penuh syukur. Kabar gembira yang diterima melalui malaikat Gabriel ini membuat dia bersuka dan bergembira. Tidak ada kata-kata terindah yang keluar dari mulutnya selain hanya memuliakan Allah, memuji Allah. Selain itu mungkin juga Bapak Ibu dia gak sabar menantikan kapan ini bayi ini bisa lahir. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa mari kita belajar dari seorang Maria. Apa yang perlu kita belajar dari hal ini? Kita menanti dengan penuh sukacita. Kita memuliakan dia, maka seharusnya kita punya hati yang bersukacita juga. Saya bacakan ayat 47 dan 48 Bapak Ibu secara ringkas. Allah juru selamatku telah memperhatikan kerendahan hambanya. Hatiku bergembira. KJV menerjemahkan rejoice, karena Allah juru selamatku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dasar sukacita Maria di sini bukan bertumpu kepada situasi dan kondisi yang dialami. Tidak Bapak Ibu. Tetapi apa? Karena pribadi perjumpaannya dengan Tuhan. Itu adalah dasar sukacitanya. Kristus adalah Tuhan atas hidupnya yang menyelamatkan hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia punya hati yang rendah hati di sini si Maria Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya di ayat 38, saya coba bacakan ayat 38.
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Apa yang menjadi dasar sukacita daripada si Maria? Yaitu adalah Allah itu sendiri. Sang pribadi itu yaitu adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang juga yang menjadi dasar sukacita kita selama ini? Apakah dasar sukacita kita itu adalah apa yang kita miliki? Apakah dasar sukacita kita ini adalah pencapaian kita? Apakah dasar sukacita kita ini adalah keluarga kita? Seluruhnya apa yang kita miliki, maka kita harus bersukacita dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kembali. Bila hal itu yang menjadi dasar sukacita kita, maka itu akan bisa lenyap. Membuat kita akan menjadi putus asa dan menyesal. Tetapi bila kita memiliki dasar sukacita yaitu adalah Kristus Yesus, maka kita merasakan kedamaian sejati. Mari kita dasari seluruh sukacita di dalam Kristus. Seluruh kehidupan kita ada di dalam Kristus. Kemudian apa? Mari kita ajak orang lain juga, supaya mereka juga bersukacita. Bukan karena apa yang mereka dapat di dunia ini, tetapi apa? Karena mereka memiliki Kristus dan Kristus ada di dalam mereka. Itu poin pertama. Poin kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adanya hati yang berbahagia. Ayat 48 sampai ayat 49 saya baca dengan ringkas. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ungkapan bermaksud bahwa ada tadi kan ungkapan bahwa sekarang disebut aku berbahagia. Jangan kita salah mengerti bahwa ungkapan ini bahwa Maria ini adalah sumber kebahagiaan, sumber berkat. Bukan. Tetapi justru Maria diberi hak istimewa untuk dipanggil sebagai perempuan yang berbahagia. Hal ini kita tidak perlu juga berdoa seperti yang dilakukan oleh beberapa golongan Bapak Ibu. Mereka berdoa atas nama Maria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak ada perlu berdoa di atas nama. Sekali Abraham pun kita tidak perlu berdoa di atas nama Abraham. Apalagi Maria. Tadi saya sudah bilang bahwa Maria adalah hanya manusia biasa. Dia berdosa juga. Tetapi oleh belas kasihan Allah, hanya belas kasihan Allah, dia mendapatkan anugerah oleh Allah, hak istimewa untuk melahirkan Yesus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita keliru di dalam hal ini. Kita tidak perlu berdoa atas nama para tokoh-tokoh Alkitab, hanya di dalam nama Tuhan Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, di dalam bagian ini merupakan cerminan iman Maria bahwa bagi Yang Maha Kuasa tidak ada perkara yang mustahil, termasuk proses adikodrati yang mungkin kita secara manusiawi bahwa ini adalah mustahil akan terjadi, tetapi dia percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Dia dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan anak tunggal Allah, yaitu adalah Yesus. Dia sanggup melakukan segala perbuatan yang besar demi namanya yang kudus. Maria menjadi berbahagia dan diberkati. Karena kenapa? Dia mengimani dan mengamini apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga punya hak istimewa dipanggil sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Karena kenapa? Kita sudah menjadi milik Yesus. Berkat tidak dibatasi dengan berkat-berkat jasmani, berkat apa yang kita terima, tidak. Berkat itu adalah seluruhnya apa yang Tuhan sudah berikan. Anugerah keselamatan itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Maka mari kita jangan dasari kebahagiaan dengan hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi ketika Kristus ada di dalam hati kita, ada di dalam hati Bapak Ibu, maka itu adalah sumber kebahagiaan kita.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan sejati bila kita memiliki Kristus dan Kristus adalah milik kita. Pastikan kita sudah memiliki Kristus dan Kristus menjadi milik, dan kita adalah milik Kristus. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah adanya hati yang berharap. Karena Allah adalah Tuhan yang aktif bertindak sebagai pembela dan penolong bagi umatnya, maka di ayatnya 51 sampai ayatnya yang ke-55 secara ringkas saya bacakan Bapak Ibu begini. Ia akan memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia akan menurunkan orang-orang yang berkuasa. Ia akan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dan ia akan menolong Israel seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah keyakinan yang ada di dalam diri si Maria. Dia berkata bahwa Tuhan itu tidak buta kok. Tuhan itu tidak tidur kok. Allah itu adalah Allah yang benar. Kalau orang Jawa, kan ada ungkapan orang Jawa berkata bahwa Gusti Allah ora sare. Yang berarti bahwa Tuhan Allah itu tidak tidur. Bahkan lebih daripada itu, dia telah sedang dan akan terus mencurahkan segala kelimpahan dan rahmatnya turun-temurun kepada orang-orang yang takut akan dia. Di ayat 50 itu saya bacakan bahwa dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Kasih karunia-Nya terus turun-temurun ada bagi orang-orang yang takut akan dia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang terus berharap kepadanya, kita yang terus berharap kepada Kristus. Tuhan Yesus memang telah datang ke dunia. Dia tidak lagi menjadi bayi Natal, tetapi dia sudah menjadi Allah yang menebus kita. Dia adalah bukan hanya bayi Natal lagi di palungan Bethlehem, tetapi sebagai sang hakim yang akan mengadili dunia dengan penuh kuasa. Dan kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekarang kita datang kepadanya untuk memuliakan dia, menyembah Allah yang besar seperti yang dilakukan oleh Maria. Dan itu yang kita yakini Bapak Ibu, bahwa Allah tidak pernah tutup mata juga di dalam kehidupan kita. Kita yang banyak bergumul di dalam berbagai hal, bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan kebutuhan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lepaskan pengharapan kita di dalam Kristus. Jangan lepaskan sukacita kita di dalam Kristus. Hendaknya kita berakar dan bertumbuh hanya di dalam Kristus itu sendiri. Kita datang kepadanya dengan penuh kejujuran sebagai anak-anak Tuhan, mengungkapkan seluruh isi hati kita kepadanya. Dia tidak menghakimi bila kita jujur kepadanya. Dia menanti kita. Yesus pernah berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, penuh pengharapan, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita menyambut Natal dengan hati yang bersorak-sorak, memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan kita terus berputus asa dengan kondisi saat ini, tetapi kita terus dimampukan untuk berharap kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh memberkati kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memuliakan Engkau di masa-masa sulit yang kami alami. Maka biarlah hati kami terus bergema memuji Tuhan, bersorak-sorak di dalam Engkau, sehingga pengharapan kami di dalam Engkau juga Tuhan tidak pernah luntur oleh apapun kondisi yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah iman mereka, pengharapan mereka, sukacita mereka hanya di dalam Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama masalah saldo kas Natal tahun 2019 kemarin. Jadi karena berhubung ada pandemi, baru bisa saya sampaikan sekarang, bahwa untuk saldo kas Natal tahun kemarin 2019, kita masih punya saldo sekitar 4.400.000 sekian. Dan sekarang uang ini masih dibawa oleh Bendahara Natal Bapak Yakob. Dan juga dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak buat pelayan-pelayan panitia Natal yang kemarin telah bekerja untuk menyukseskan perayaan Natal tahun kemarin. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih buat pelayanannya, biarlah kita juga boleh terus bekerja sama terus untuk boleh meningkatkan pelayanan kita di gereja kita. Lalu untuk pengumuman berikutnya yang berhubungan dengan Natal tahun ini, kemarin kita majelis sudah mengadakan rapat dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita akan coba mengadakan ibadah Natal dengan cara tatap muka, ya, yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Desember tahun 2020, jam 4 sore dan bertempat di gereja. Karena kita masih mengalami adanya pandemi COVID-19 ini, kita akan tetap melakukan protokol kesehatan seperti anjuran dari pemerintah. Yang pertama adalah untuk protokol kesehatan untuk jemaat yang boleh hadir di ibadah tatap muka Natal tahun 2020 tanggal 20 nanti, itu adalah usianya 17 sampai dengan 60 tahun dan pastikan Anda dalam kondisi yang sehat. Kita tetap melakukan protokol kesehatan, kita akan ada cek suhu, kita harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Dan maaf nanti kalau misalnya suhu Anda lebih dari 37 ke atas, maaf kita akan mengkarantina Anda sekalian. Ya, pastikan Anda sehat dan usianya adalah 17 sampai 60 tahun. Dan hal ini tidak berlaku untuk hamba-hamba Tuhan atau maupun majelis atau gembala jemaat. Ya. Lalu kami juga akan mengadakan recording. Jadi pada waktu kita ibadah Natal tanggal 20 nanti kita akan merekam akan kebaktian itu. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di kebaktian Natal tanggal 20, nanti hasil rekaman akan kita upload di YouTube seperti biasa, seperti yang di khotbah setiap minggunya. Kita akan upload di YouTube tapi dengan YouTube Premiere. Jadi nanti akan ditayangkan pada tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Jadi saya ulangi lagi, rekaman perayaan Natal kita tanggal 20 kita akan record, kita akan rekam dan file nantinya akan diupload di YouTube dengan YouTube Premiere dan dapat Bapak Ibu sekalian lihat tanggal 25 Desember tahun 2020 jam 9 pagi. Karena ini YouTube Premiere, maka sebelum jam dan tanggal yang telah ditentukan, Bapak Ibu tidak akan bisa melihatnya. Jadi Bapak Ibu harus standby tanggal 25 Desember 2020 jam 9 pagi, baru bisa di play YouTube-nya. Dan juga untuk Natal tahun ini, kita kemarin sudah sepakat majelis membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk boleh membawa persembahan untuk persembahan Natal. Bapak Ibu bisa mentransfernya seperti biasa di nomor rekening pembangunan yang ada sudah Bapak Ibu tahu sekalian. Dan tolong kalau Anda mau memberikan persembahan Natal via transfer BCA, tolong Bapak Ibu bisa hubungi saya kalau persembahan itu adalah khusus untuk Natal. Dan kemarin juga untuk persembahan Natal kali ini, tahun ini, kita tidak akan gunakan untuk perayaan Natal. Tidak gunakan apa-apa, tapi semua nanti akan dikumpulkan. Semua akan dikumpulkan persembahan ini dan hasil persembahan ini semuanya nanti akan dipakai untuk membantu akan jemaat-jemaat kita untuk meringankan beban mereka. Kita akan berikan mereka berupa sembako. Jadi persembahan yang terkumpulkan semuanya nanti akan kita pakai untuk dana diakonia, baik untuk jemaat-jemaat kita yang di pusat maupun jemaat-jemaat kita yang ada di pos. Jadi kita akan berikan sembako dan semuanya itu nanti akan diberikan untuk
diakoninya jemaat-jemaat kita, baik di pusat maupun di pos-pos PI, seperti itu. Lalu untuk biaya untuk ibadah Natal tahun ini tanggal 20 nanti kita akan pakai, kemarin sudah disetujui oleh majelis juga, kita akan pakai dana Natal sisa tahun kemarin. Seperti itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan acara Natal tahun ini, dan semoga acara Natal kali ini kita akan bisa boleh mengetahui akan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebagai informasi aja, untuk tema Natal kita tahun ini, gereja kita akan memakai tema yaitu Natal yang menghidupkan. Natal yang menghidupkan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, demikian pengumuman dari saya. Terima kasih, selamat siang, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua yang hadir pada hari ini, yang boleh beribadah kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pujian dan firman Tuhan yang telah kita dengar boleh memberkati kita dan juga dapat memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu diberi kesempatan kepada kita semua untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh menasar melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Ibu, dan juga bisa melalui amplop yang telah dibagikan kepada kita semua. Sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, firman Tuhan di dalam Bilangan 15 ayat 3 berbunyi demikian, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu najar khusus atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Pujian kubawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini atas cinta, kasih, penyertaan yang begitu sempurna yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan, hanya doa ucapan syukur yang kami berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini di dalam sebuah pengorbanan, semua kasih yang Engkau berikan bagi kami.
Tuhan Yesus, di dalam kami menerima kasih-Mu yang begitu sempurna, kami menyadari bukan karena benarnya kami, bukan karena hebatnya kami di dalam dunia ini, tetapi karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami menyadari Tuhan, kami umat-Mu adalah manusia yang begitu kotor, yang hina di hadapan Tuhan. Kami mengakui Tuhan, bahwa kami orang-orang yang tidak layak sebenarnya masuk di dalam hadirat-Mu. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan menyediakan pengampunan kekal dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada hari ini kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Melalui ibadah kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya semua yang kami lakukan pada hari ini Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan GIA Jemur Sari. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau anugerahkan kesehatan kepada kami. Engkau anugerahkan nafas yang begitu sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan sisa kehidupan kami yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh senantiasa memperkenankan hati Tuhan dan berusaha mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk kami semua umat-Mu Tuhan yang dalam pergumulan Tuhan, baik dalam segi penyakit, di dalam segala keuangan Tuhan, ataupun di dalam kesusahan kebutuhan Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan keluarga maupun dalam meninjau sekolah Tuhan. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong buka jalan Tuhan, Tuhan tolong. Jikalau mereka dalam keadaan sakit juga Engkau pulihkan Tuhan. Karena kami percaya bahwa pemulihan sejati hanya berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadirkan kami dalam negara Indonesia ini. Tetapi kami tahu Tuhan banyak sekali bencana alam yang menghantam kehidupan kami. Terlebih Tuhan saudara-saudara kami di luar sana Tuhan yang kena bencana alam Tuhan, yaitu banjir. Tuhan tolong Engkau hiburkan Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Biarlah senantiasa mereka menaruh harapan hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, bukan hanya itu saja Tuhan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini. Banyak sekali gejolak masalah yang timbul Tuhan. Baik itu balik krisisme Tuhan, baik itu segala masalah yang dihadapi oleh para pemimpin kami. Tuhan tolong, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Engkaulah sumber segala penyelesaian masalah negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, gereja kami akan berencana Tuhan melaksanakan Natal di bulan Desember ini Tuhan. Tuhan tolong berkati segala persiapan, segala apapun direncanakan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan menyertai di dalam setiap rencana kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memimpin hidup kami di dalam 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai langkah-langkah kami dan menyediakan pertolongan yang sejati bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Apa yang kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, jangan menjadi kehendak kami sendiri, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri sebentar. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
Selamat siang, Tuhan memberkati.